Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Tenaga Elektrik ya, dengan kode mata kuliah kita EL3207. Kita masih membahas di materi yang sama, yaitu di Electric Power Transmission. Di Learning Overview pada pertemuan kali ini ada pemodelan saluran transmisi pendek, menengah, dan panjang. Untuk pemodelan kita sudah belajar ya. Kemudian ada transmisi pendek juga sudah di video sebelumnya. Untuk transmisi menengah juga sudah kita bahas. Dan sekarang kita ke materi terakhir untuk di minggu kali ini, yaitu saluran transmisi panjang. Ya, untuk saluran transmisi panjang. Nah, saluran transmisi panjang ini kalau kita menggunakan model yang sama untuk yang pendek dan menengah, di mana kita menggunakan ABCD yang nilainya adalah konstan, lebih disebut dengan lumped parameter ya, itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang kurang teliti, itu akan menghasilkan error yang besar. Nah, oleh karena itu di saluran transmisi panjang kita nanti akan menggunakan pendekatan pendistribusian impedansi dan admitansi di sepanjang jalur. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan kapasitansisan impedansi seri dinyatakan dalam besaran yang terdistribusi sepanjang saluran, dan keduanya di situ menggunakan persamaan diferensial dari saluran. Nah, kita mulai agak rumit sedikit ya. Gimana di sini nanti untuk pemodelan dari rangkaian ini itu berlaku untuk dVx dibagi dx sama dengan z ix dx. Nah, ini sebenarnya kalau ini kita lompatkan ke sana ya, itu kan dVx itu adalah tegangan di sini, lossesnya itu besarnya adalah zix dikalikan dengan dx-nya. Nah, ketika kita bisa pindahkan sehingga bisa dapatkan zix sama dengan dVx per dx, dan itu hal yang sama juga kita hitung untuk mencari si di dx-nya, sehingga kita punya persamaan dix per dx sama dengan y vx, ini vx-nya. Nah, kemudian persamaan ini kita turunkan terhadap x sehingga kita dapatkan persamaan di bawahnya, yaitu d kuadrat v x per dx kuadrat sama dengan z dix per dx, dan begitu juga d kuadrat ix per dx kuadrat sama dengan y dvx per dx. Oke ya. Nah, kita mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2 sehingga didapatkan nanti persamaan baru. Nah, kemudian ketika x sama dengan 0 dan vx sama dengan vr dan ix sama dengan r, maka nanti kita dapatkan vx itu besarnya adalah cos h, cos hiperbolik dari akar y z x dikalikan dengan vr ditambah akar y per z sin h, sin hiperbolik dari akar yz dikalikan dengan x ir, kemudian ix itu sama dengan akar y per z sin hiperbolik dari akar yzx dikalikan dengan vr ditambah cos hiperbolik akar yzx ir. Nah, di sini kita sudah kelihatan ya bentuknya ya. Di sini ada vr, ir, sehingga cos hiperbolik akar yz dikalikan dengan x itu nanti kita kenal dengan a, dan ini kita kenal dengan b, ini kita kenal dengan C parameter, dan ini ada D. Jadi kita nanti kan bisa membentuk si ABCD tadi. Nah, ini itu bisa disederhanakan menjadi cos gamma X VR nih ya, dan ZC sin gamma X, kemudian YC sin gamma X, dan cos H gamma X dikalikan dengan IR. Jadi ABCD-nya lebih ringkas ya, dimana gamma itu adalah akar YZ dan ZC itu akar Z per Y, dan YC itu akar Y per Z, dan gamma itu adalah konstanta propagasi per satuan panjang, dan ZC itu adalah impedansi karakteristik per satuan panjang, dan YC adalah admitansi karakteristik per satuan panjang. Nah, kemudian di sini kita berurusan dengan yang namanya fungsi hiperbolik kompleks, di mana untuk menyelesaikan sin hiperbolik x itu kita bisa menggunakan ex min e pangkat min x per 2. Nah, di mana x sama dengan a plus jb, maka sin hiperbolik a plus jb itu dapat diselesaikan dengan ini.
gitu. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Sehingga untuk sin hiperbolik A plus JB hasilnya akan menjadi sin hiperbolik A cos B ditambah J cos hiperbolik A sin B. Begitu juga untuk cos hiperbolik A plus JB dan tan hiperbolik A plus JB. Ini kalau kalian lupa, kalian bisa ingat-ingat lagi di mata kuliah Matek 2 ya, Matematika Teknik 2. Kalian bisa buka-buka lagi buku mata kuliah tersebut. Oke, apabila X sama dengan L, ya, maka Vx sama dengan Vs, dan Ix sama dengan Is. Dan persamaan tegangan dan arus menjadi, jadi kalau X tadi, itu kita rubah menjadi L, X sama dengan L, jadi keseluruhan rangkaian sudah kita analisis, maka persamaannya berubah menjadi Vs sama dengan cos H gamma L dikalikan dengan VR, ZC sin H gamma L dikalikan IR, IS sama dengan YC sin H dikalikan dengan L, VR, cos H dikalikan L dikalikan dengan IR. Nah, tadi saya sudah sebutkan di sebelumnya ya, ketika kita berbicara tentang X sama dengan A plus JB, sama di sini ketika gamma itu sama dengan alpha plus J beta, dan alpha itu adalah konstanta redaman dan beta adalah konstanta pergeseran fasa, maka kita bisa mensubstitusi di sini cos hiperbolik dari gamma L itu sama dengan ini. Jadi setengah dikali E pangkat gamma L ditambah E pangkat min gamma L. Ya. Ini adalah alpha L dan ini adalah beta L. Sama untuk sin hiperbolik juga untuk gamma L, sehingga kita nanti bisa dapatkan VSIS-nya jadi persamaannya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, daripada kita melihat angka-angka ini kurang familiar ya, coba kita menyelesaikan permasalahan saja. Di sini kita punya contoh permasalahan yaitu saluran transmisi 3 fasa dengan frekuensi 60, kemudian panjangnya 150 mil, saluran terhubung ke beban 50 MVA dan 0,85 lag, terus 138 kV di bebannya, kemudian konstanta salurannya kita punya R sekian, 0,1858 ohm per mil, kemudian L nya adalah 2,60 mH per mil, dan kapasitansinya adalah 0, dan kapasitornya adalah 0,012 mikrofarad per mil. Kemudian kita diminta menghitung ada berapa ini? 5, 6, 7, 8, 8. Yang pertama konstanta dari A, B, C, D, kemudian tegangan sending end, kemudian sending end arus, kemudian sending end power factor, sending end daya, kehilangan daya di saluran transmisinya, efisiensi saluran transmisi, dan yang terakhir adalah persentase dari VR-nya. Nah, yang bisa kita hitung sebagai awalan, yaitu kita bisa menghitung besarnya si Z tadi, Z atau impedansi. Nah, impedansi itu kan kita bisa hitung dari R-nya, ya kan, plus JWL. R-nya kita punya 0,1858 ya, plus J omeganya adalah 60, 2 PF ya, 2 PF dikalikan dengan L, ya kan, berarti 0,1858 ditambah J dikali 2 Pi kalikan 60 dikalikan dengan L nya berapa? 2,60, sehingga oh ya, ini L nya masih mili ya, dikalikan 10 pangkat min 3 biar dia jadi Henry karena satuan R nya adalah ohm. Maka di sini nanti kita bisa menghitung besarnya si J tadi, jadi 0,1858 ditambah J ya, tinggal dihitung aja ini, jadi angkanya adalah 0,9802. Nah, ini kalau kita konversi jadi 0,9977 dengan sudut 79,27 derajat. Nah, ini ohm per mil. Nah, sekarang kita sudah punya impedansinya. Kalau sudah kita punya impedansi, apalagi yang harus kita hitung? Ya, betul. Kita menghitung yang namanya admitansinya. Admitansinya berarti kan tadi adalah J omega C. Nah, J omega C berarti
J dikali 2pi kalikan F kalikan C. Nah, berarti berapa? J dikalikan 2pi dikalikan 60 dikalikan C-nya 0,012 kali 10 pangkat min 6 karena mikro. Sehingga hasilnya adalah 4,523 kali 10 pangkat min 6 dengan sudut 90. Ini satuannya Siemens per mil. Oke, sekarang kita sudah punya impedansi, kita sudah punya admitansi. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung total impedansinya. Jadi kita menghitung yang namanya Z besar. Z besar itu nilainya adalah Z dikalikan dengan L. Ini adalah Z tadi yang per milnya ya. Z-nya tadi berapa di sini? 0,9977. 0,9977. Kemudian sudut 79,27. Ini dikalikan dengan L-nya. L-nya tadi berapa? 150 mil. Jadi hasilnya adalah 149,655 dengan sudut 79,27. Satuannya ohm. Sekarang kita tinggal melihat admitansinya. Si Y berarti sama Y kecil dikalikan dengan L-nya. Y-nya tadi kita sudah punya 4,523 kali 10 pangkat min 6 dengan sudut 90 ya, dikalikan L-nya adalah 150 mil. Hasilnya Y-nya adalah 678,585 dengan sudut 90. Satuannya Siemens. Nah, tadi kita juga sudah melihat ya, kalau gamma itu adalah akar Y per Z, ZC adalah akar Z per Y, dan YC adalah akar Y per Z, admitansi karakteristiknya. Oke, sekarang kita hitung masing-masing. Nah, sekarang kita hitung si gamma. Gamma itu adalah akar Y per Z, Y kali Z. Y-nya kita sudah punya, Z-nya sudah punya, ya kan? Y sama Z-nya itu Y kecil sama Z kecil ya, sesuai tadi di penjelasan ya, bukan dikalikan dengan L. Kenapa? Karena Y di sini yang diminta adalah konstanta propagasi per satuan panjang. Jadi pasti nanti akan satuannya per mil. Nah, jadi di sini adalah akar dari Y-nya tadi berapa? Nih ya, masih ada angkanya 4,523 kali 10 pangkat min 6 dengan sudut 90. Ini dikali dengan Z-nya nih 0,9977 sudut 79,27. Nah, itu dikali terus diakarkan sehingga nanti didapatkan besarnya adalah 0,00214 dengan sudut 84,63 derajat. Atau kalau kita konversi menjadi 0,002007 ditambah J 0,0213 14. Nah, ini kita sudah punya si konstanta propagasinya. Konstanta propagasi. Nah, setelah kita punya konstanta propagasi, selanjutnya tadi masih ada hal lain ya, si ZC. Ya, si ZC tadi kan besarnya akar dari Y per akar dari Z per Y.
dari Z per Y. Nah, berarti Z-nya itu kan ini ya, masih ada di situ. Kita tulis 0,997 dengan sudut 79,27 dibagi Y-nya 4,523 kali 10 pangkat min 6 sudut 90. Nah, ini diakarkan. Hasilnya ya tinggal dihitung aja. Hasilnya adalah 469,62 dengan sudut minus 5,37 derajat. Satuannya ohm. Nah, ini adalah karakteristik impedans per satuan panjang. Karakteristik impedans. Iya, betul nggak ya tadi? Nih, karakteristik impedansi per satuan panjang. Nah, jadi ini adalah karakteristik impedansi per satuan panjang. Oke. ZC sudah punya, sekarang kita tinggal menghitung temannya. Ada oh iya, sebelum masuk ke YC kita bisa menghitung si gamma L. Itu kan tadi ada alpha L plus J beta L, atau bisa disederhanakan menjadi alpha plus J beta nanti dikalikan dengan L. Kalau kita lihat lagi si gamma itu kan tadi ini ya besarnya ya. Nah, si konstanta propagasi ini kan ini terdiri dari alfa plus J beta. Berarti alfanya kita punya 0,03 kali 207 ya kan. 0,03 kali 207 ditambah J betanya berapa di sini? J 0,0214. J 0,0214. Nah, ini dikalikan dengan 150. Maka nanti akan kita ketahui besarnya gamma L itu adalah 0,0301 ditambah J 0,3202. Sekarang kita sudah punya si gamma L. Nah, kalau kita sudah punya gamma L, tahap berikutnya parameter-parameter sudah kita punyai. Sekarang di soal tadi itu kan ada yang namanya tegangan ini ya, tegangan line. Tegangan line-nya itu kan 138. Berarti kita tinggal menghitung tegangan to neutral. Berarti VRL to neutral itu besarnya 138 kV ya, kali 10 pangkat 3 dibagi dengan akar 3. Hasilnya adalah 79.674,34 volt ya, 123 atau 79,67 kV. Itu untuk VRLN-nya, dimana kita menggunakan tegangan di sisi beban, di sisi resif itu sebagai referensi, maka dia menjadi sudut 0. Nah, kemudian ketika kita sudah punya ini, kita tinggal menghitung yang namanya si IR-nya. IR-nya berarti di sini tadi 50 MVA ya di soalnya kalau nggak salah. Ya, 50 MVA terhubung di bebannya. Berarti 50 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan akar 3 dikali dengan I line-nya 138 terus dikali 10 pangkat 3 karena dia dalam kV, sehingga kita punya besarnya arus adalah 209,18 dengan sudut min 31,8. Nah, ampere. Kalau kita ingin mencari sudut masih sama seperti yang tadi,
itu kita menggunakan cos pi plus J sin pi nya kita hitung. Nanti kita akan punya si sudutnya. Nah dari situ maka kita bisa turunkan beberapa parameter untuk si ABCD. Oke, di sini kita sudah punya ya, si VS itu adalah A, itu adalah cos H, cos hiperbolik dari gamma L dikalikan dengan VR, berarti A adalah cos hiperbolik dari gamma L. Oke, kita hitung untuk si A, itu adalah cos hiperbolik dari gamma L. Nah, cos hiperbolik gamma L itu kan tadi sudah disinggung ya, kalau gamma L itu adalah dari alfa plus J beta kalikan dengan L. Nah, kalau cos hiperbolik alfa plus J beta tadi kan kita sudah bisa selesaikan ya, kalau di sini ini sudah saya jelaskan. Itu ini adalah misalnya tadi adalah cos alfa plus J beta, itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini. Nih, bisa kita gunakan ini. Jadi kita kembali ke milik kita. Untuk A itu kita bisa selesaikan dengan eksponen pangkat 3001 3202 AL BL, eksponen alfa L, eksponen JBL plus eksponen min alfa L, eksponen min JBL beta L, ini per 2 ya. Alfa L kita sudah punya ya, nilai alfa L mana tadi, alfa L. Nah ini adalah besarnya alfa L. Oke. Dan ini besarnya si JBL. Oke, saya tulis ini adalah J beta L dan ini adalah alfa L. Jadi ini kita tinggal substitusi, masukkan saja angkanya sehingga nanti didapat besarnya A itu adalah 0,9496 ditambah J 0,0095, atau kalau kita konversi dia menjadi 0,9496 dengan sudut 0,57. Nah, kemudian kalau kita sudah punya ini, kita tinggal menghitung si B-nya. Coba kita kembali lagi. B itu kita bisa dapatkan dari ini. Ya. Atau ini ZC namanya. ZC sin gamma X. Nah. ZC min gamma X. ZC sin hiperbolik dari gamma L, kan gitu ya. Nah, berarti sin hiperbolik gamma L sama penyelesaiannya dengan cara seperti ini juga, dan ZC nya itu kan konstanta di depan. ZC juga sudah kita hitung ya tadi, ZC itu adalah besarnya ini besarnya ZC, jadi kita tinggal substitusi saja. Kemudian sin hiperbolik gamma L caranya juga sama seperti itu, dengan sama dong 1835 9703 min 1835. Nah, kalau kalian tadi sudah menghitung ini
ya. Ini kemungkinan hasilnya akan tidak jauh beda. Sehingga kita tinggal cari saja besarnya dari angka tersebut ya. Sekarang kita langsung substitusi aja si ZC tadi. Kalau kita lihat di sini besarnya adalah 469,62. Berarti di sini 469,62 dengan sudut min 5,37. Ini kemudian kita kalikan dengan sin hiperbolik gamma L, itu adalah 0,3163 sudut 84,81. Nah, sehingga kalau kita kalikan itu akan mendapatkan hasil 148,54 sudut 79,44 satuannya ohm. Jelek sekali. Satuannya ohm. Oke, kita sudah punya A, kita punya B. Sekarang kita tinggal menghitung si C. Si C itu kan tadi besarnya adalah YC dikali dengan sin hiperbolik dari gamma L. Kan gitu ya. Nah, kalau melihat ini, YC itu berarti admitansi C itu kan sama dengan 1 per ZC sin hiperbolik dari gamma L. Nah, ini kita ZT sudah punya ya. Terus jadi tinggal 1 per 469,62 sudut min 53 5,37. Nah, sin hiperbolik dari gamma L tadi kayaknya kita sudah menghitung ya, ini angkanya 0,3163 dan sekian-sekian. Oke, kita masukkan saja. Hasilnya dikalikan dengan berapa tadi? 0,3163 dengan sudut 84,81. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Jadi kita nanti punya hasil adalah 0,00067 dengan sudut 90,18. Satuannya Siemens. Dan yang D yang terakhir, D itu kan tadi besarnya sama dengan A. Ini sama dengan cos hiperbolik dari gamma L. Ya. Nih, kalau tidak percaya. A, B, C, D. Nah, A sama D, cos hiperbolik dari gamma L. Ya, A sama D sama. Jadi kita tinggal masukkan saja. A tadi hasilnya adalah sekian. Berarti D juga sama 0,9496. 0,9496 dengan sudut 0,57. A, B, C, D kita sudah punya semua. Maka dari sini kita bisa langsung membuat matriksnya ya, VS IS. Ya, kalau kita di sini pakai line to neutral, maka nanti di beban juga pakainya line to neutral ya. Oke, A, B, C, D kita masukkan si A. A tadi nilainya adalah 0,9496. 0,9496 sudut 0,57. Kemudian yang B 148,54 dengan sudut 79. 148,54 dengan sudut 79,44. Kemudian yang C 0,03 kali 67, 0,2367 sudut 90,18. Yang D sama dengan A 0,9496 sudut 0,57.
Nah, sekarang kita tinggal masukkan si VR sama IR. VR tadi kita sudah hitung. Nih. 79,67 dengan sudut 0. Kalau kita samakan mau KV semua, V semua ya, jangan lupa itu. Jadi agar lebih mudah kita buat di V aja. Jadi 79,674 dengan sudut 0, dan arusnya tadi kita sudah hitung juga. Nih arusnya 209,18 dengan sudut min 31,8. Jadi 209 dengan 0,18 sudut min 31,8. Oke, kita sudah punya semua. Sekarang kita tinggal menghitung besarnya si VS. Besarnya si VS itu kita bisa gunakan VS ya, itu kan sama dengan ini dikali dengan ini ditambah dengan ini dikali dengan ini, kan gitu kan ya. Iya, maka besarnya VS itu nanti hasilnya adalah 99,47 dengan sudut 13,79 derajat. Satuannya volt. Kemudian kalau satuannya kilovolt ini, sorry, karena 99, ya saya buatnya. Nah, sedangkan untuk ini kan untuk line netral ya. Nah, kalau untuk line to line kan tinggal kita hitung nih akar 3 dari VS, dari line to netral. Maka akar 3 dari 99.000 adalah 172.000 atau 172,29 dengan sudut 43,79. Satuannya KV. Kita sudah dapat semua. Sekarang VS sudah dapat, mau dari line to netral atau line to line. Sekarang kita tinggal hitung yang namanya IS-nya. Hitung IS pun sama. IS itu kan nilainya ini dikalikan dengan ini ya, terus ditambah dengan ini dikalikan dengan ini, sama jadi kita punya nanti besarnya IS adalah 176,808 dengan sudut min 16,3 ampere. Oke, kalau kita sudah punya VS, ada IS, kita bisa menghitung namanya theta S-nya. Theta S itu kan berarti theta V ditambah theta L, kan gitu. Nah, theta V tambah theta I berarti tinggal 13,79 ya, ini 13,79 dikurang minus 16,3, hasilnya 13,79 ditambah 16,3 atau 30,09. Kita punya theta S, berarti kita bisa menghitung si cos PS, cos P. Nah, untuk hitung cos P-nya berarti kita bisa dapatkan sekitar 0,865. Nah, besarnya PS itu kan akar 3 dari VS dikalikan dengan IS dikalikan dengan cos theta S. Nah, VS-nya adalah line to line, berarti akar 3 dari VS line to line ini ya, 172,29, atau kalau kita jadikan volt berarti 172,29 kosong. Terus dengan IS-nya, IS kita lihat IS tadi 176,808 ya, berarti dikalikan 176,808 kemudian dikalikan dengan cos sudutnya, cos tetanya adalah
30,09 ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah 45,654 kW. Nah, ini atau kita konversi menjadi 45,654 mW. Nah, kita sudah dapat daya di sisi pembangkitannya ya, di sumbernya. Sekarang kita tinggal cek di R-nya, di resifnya, diterimanya. Itu sama menggunakan akar 3 dari VR line to line ya, jangan lupa line to line dikalikan dengan IR terus dikalikan cos theta R. Akar 3 VR line to line itu di soalnya sudah ada 138 kV 10 pangkat 3. Kemudian IR nya itu tadi di awal juga sudah kita hitung ya. Coba IR. Nah, ini ada IR 209,18. Kita tulis saja 209,18 terus cos theta R minus berapa tadi minusnya? Minus 16,3. Minus 16,3. Jadi di PR nya didapatkan sebesar 42,499 mW. Nah, kita sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal hitung si PL nya tadi, si lossesnya. Losses kan dilihat dari sumbernya 45,654 itu dikurang di yang bagian diterima 42,49, maka hasilnya untuk di losses adalah 3,155 mW. Lossesnya sekitar segitu. Sehingga kalau kita lihat berapa besar efisiensinya, itu kan adalah P out dibagi P in ya, dikali 100%. P out nya berarti adalah di sumbernya jadi 42,499. Nih P out nya di sisi resifnya ya, kan P out 42,499 dibagi dengan P in nya 45,654 dikali 100%. Nah, ini hasilnya adalah 93,1%. Oke, efisiensi sudah kita miliki. Terakhir kita diminta untuk menghitung si VR atau voltage regulation. VR itu rumusnya adalah VS per A terus dikurang dengan VR saat full load dibagi dengan VR saat full load dikali dengan 100%. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. Jadi kita sudah punya persamaan itu semua ya. Sekarang kita tinggal masukkan saja untuk VS tegangan di sumber. VS nih 99,47 ya. Itu dalam kV. Kita samakan dalam volt semua. Jadi 99,470 berarti 470 dibagi dengan A. Tadi kita juga sudah punya. A kita nilainya adalah ini 0,9496 ya. Dibagi 0,9496 dikurang saat full load. VR saat full load itu 79,674 dibagi 79,674 ya. VR saat full load, mana VR nya? Nah, ini nih kan kita saat full load kan ya. Oke, jadi ini tinggal dikalikan dengan 100%.
maka voltage regulationnya itu nanti akan kita dapatkan sebesar 31% VR nya. Oke. Nah, dari sini berarti semua yang diminta sudah tercapai ya. Yang pertama untuk ABCD tadi kita sudah bahas di sini ya. ABCD konstantanya, sehingga kita bisa menggambarkan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menghitung ini tegangan sending end, berarti ini adalah VS. Kemudian arus di sending end berarti adalah IS. Sending end power factor berarti cos theta S. Sending daya itu berarti di PS ya. Kehilangan daya itu berarti PL, losses, efisiensi, dan yang terakhir VR. Kita sudah punya itu semua. Jadi untuk contoh soal tadi sudah terjawab semua. Seperti itu untuk perhitungan di transmisi panjang ya. Saluran transmisi panjang memang agak rumit sedikit, tapi jika kalian memiliki konstanta ABCD, maka semua akan terselesaikan dengan mudah sampai bawah. Untuk mendapatkan persamaan ABCD, kalian bisa menggunakan persamaan ini, atau yang paling mudah adalah menggunakan ini. Nah, ini untuk mencari persamaan ABCD-nya. Dengan konsekuensi untuk gamma adalah akar Y per Z, untuk ZC adalah akar Z per Y, YC adalah akar Y per Z. Dan menyelesaikan cos hiperbolik kalian sudah belajar di matematika teknik. Berikut video yang itulah tadi materi kita untuk saluran transmisi panjang. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis komentar di bawah. Seperti biasa, kita punya motto, kalau saya sudah belajar, saya harus bisa mengajar orang lain. Belajar itu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.